wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Sri? Baik Bu. Ibu Sri mau melakukan coaching hari ini ya? Ya Bu. Oke, baik. Sebelum melakukan coaching, sebagai langkah awal, saya akan memberikan pertanyaan sama Ibu Sri. Ya. Saya juga akan mendiskusikan terkait topik penilaian pada hari ini. Bos dan coaching, saya akan memberi nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana juga Ibu memberikan pertanyaan sama coaching, dan bagaimana juga coaching bisa memberi respon atau tanggapan dari pertanyaan coach. Dan satu lagi Ibu, jangan lupa dengan prinsip coaching. Antaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan yang terakhir itu memaksimalkan potensi. Bapak Ibu, saya akan memberikan pertanyaan sama Ibu. Yang pertama itu, kompetensi apa yang ingin Ibu Sri kembangkan pada coaching? Saya ingin mengembangkan kompetensi coaching saya Bu, yaitu bagaimana menerapkan alur tirta dalam praktik coaching. Baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Karena dalam coaching ini ada beberapa aspek, yaitu yang ingin saya diobservasi yaitu bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian bagaimana saya melakukan kehadiran penuh ketika saat coaching. Ini terakhir, pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang inginkan Ibu Sri kembangkan dalam proses coaching nanti. Pertanyaan berbobot itu yang saya maksudkan tadi, ketika saya bisa mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur tirta, di mana di situ dimulai dari menanyakan tujuan coaching yang ingin saya kembangkan, kemudian bagaimana menanyakan pertanyaan yang akan membuat coaching itu mengidentifikasi masalahnya sendiri, kemudian bagaimana coaching ini bisa menerapkan strategi, menggali strategi dari pengetahuannya sendiri. Terakhir saya akan menanyakan bagaimana coaching ini bisa mempertanggungjawabkan dan berkomitmen menerapkan strategi yang sudah dirancang. Oke, Bapak Ibu, sepertinya observasi kita kali ini kita cukupkan dulu. Silakan Ibu Sri melakukan coaching sama coaching. Baik Bu. Terima kasih banyak. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya Ibu Sana? Alhamdulillah baik Bu. Sebagaimana yang sudah kita sepakati bersama dalam chatting kita kemarin, bahwa hari ini kita akan coaching. Saya akan membantu Ibu untuk menyelesaikan permasalahan Ibu, atau mungkin ada yang ingin Ibu cita-citakan supaya hal itu bisa tercapai. Bisakah Ibu menyampaikan tujuan kita coaching kali ini? Yaitu apa yang ingin Ibu dapatkan istilahnya setelah coaching ini? Ya, baik Bu, terima kasih. Saya ingin agar anak-anak murid saya itu lebih fokus dalam pembelajaran saya. Jadi
Bisakah Ibu gambarkan situasi yang Ibu hadapi saat ini dengan keadaan anak-anak tadi berarti tidak fokus ya? Iya. Perasaan Ibu seperti apa dan keinginan Ibu itu seperti apa? Ya, baik Bu, terima kasih. Saya ingin Bu, anak-anak didik saya itu ketika saya masuk mengajar mereka lebih fokus pada materi apa yang saya ajarkan pada saat itu, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak saya inginkan, seperti mereka bermain pada saat saya dalam posisi mengajar di kelas. Jadi kalau mereka bermain, saya merasa Bu, bahwa saya itu tidak dihargai di dalam ruangan itu, di dalam kelas itu sebagai gurunya. Jadi itu masalah juga ya kalau kita mengajar itu anak-anak ribut ya, padahal kita menginginkan anak-anak itu fokus supaya mereka bisa paham. Ya, benar. Jadi kira-kira menurut Ibu apa sih yang membuat itu bisa terjadi? Faktor apa itu sehingga anak-anak itu bisa tidak fokus, sehingga mereka juga bermain-main padahal itu bukan waktunya bermain. Kira-kira apa faktor yang menyebabkan itu? Ya, kalau menurut saya setelah saya pikir-pikir Bu, mungkin pembelajaran yang saya berikan sama mereka itu kurang menarik untuk mereka, sehingga mereka merasa bosan. Dari situ mereka tidak fokus dan ingin bermain sama teman-temannya. Kemudian mungkin kurangnya metode-metode pembelajaran yang menarik yang saya sampaikan kepada mereka. Kurang bervariasi. Iya, benar Bu. Jadi Ibu sudah tahu penyebabnya itu. Sekarang saya mau tanya dulu, Ibu kan ingin menyelesaikan ini masalah seperti masalah tadi suasana kelas yang tidak kondusif supaya dia jadi kondusif, jadi tenang, tentram, fokus. Kira-kira apakah Ibu bagaimana apa yang sudah Ibu hadapi, alami untuk bisa mencapai tujuan, yaitu anak-anak itu tidak ribut dalam kelas. Apa yang Ibu sudah miliki istilahnya untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, tentunya saya sebagai seorang pendidik mempunyai kompetensi dalam mendidik anak-anak didik saya, dan saya mempunyai kemauan untuk memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi kepada mereka. Namun hal itu belum saya terapkan. Iya. Oh ya. Jadi modalnya Ibu sudah memahami paradigma pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya, benar. Berdiferensiasi itu seperti apa? Ibu sudah ikut pelatihan dan Ibu sudah paham, hanya belum diterapkan secara maksimal. Ya, benar. Jadi Ibu sudah mengetahui kekuatan Ibu dan sudah mengetahui akar masalahnya sehingga anak-anak itu tidak tenang dalam kelas. Sekarang bagaimana rencana Ibu selanjutnya? Strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Ya, yang pertama mungkin Bu, saya akan berkomunikasi dengan atasan saya, kepala sekolah saya, bahwa saya akan melakukan perubahan dalam pembelajaran saya, paradigma dalam pembelajaran saya, karena hal ini tidak menarik buat anak-anak. Dan saya berharap juga kepada beliau memfasilitasi apa yang saya lakukan. Kemudian saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kepada anak-anak didik saya di dalam kelas. Dan kemudian Bu, mungkin setelah di pertengahan pembelajaran, kalau saya melihat mereka sudah merasa bosan di dalam kelas, mungkin saya akan melakukan ice breaking. Ya, atau di awal pembelajaran itu mungkin mindfulness, saya akan melakukan mindfulness dengan stop. Baik Bu, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini tadi Ibu akan berkonsultasi kepada kepala sekolah. Artinya kepala sekolah ini hanya memberikan informasi ya, mendapatkan informasi. Kemudian akan mengubah.
sebelum kita mengubah itu atau yang menerapkannya, terlebih dahulu apa yang akan Ibu lakukan, istilahnya model diferensiasi ini kan ada diferensiasi apa Ibu yang Ibu ketahui? Ya, kalau sepengetahuan saya Bu, model pembelajaran yang berdiferensiasi itu ada berdiferensiasi proses, produk, dan konten. Oh iya. Kira-kira diferensiasi apa yang akan Ibu lakukan? Kebetulan di materi saya minggu depan itu yang saya akan ajarkan pada mereka tentang teks prosedur. Dimana kalau dalam teks prosedur itu Bu, kalau tiga model ini bisa masuk, baik produk, proses, dan konten. Bagus sekali ya. Jadi strateginya Ibu sudah ada, Ibu akan menerapkan semua strategi itu. Ya. Proses, konten, dan juga diferensiasi produk. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan ini? Secepatnya Bu, kalau bisa minggu depan ya. Minggu depan itu saya mulai melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Berarti Senin depan ya, berarti mungkin dalam waktu dekat ini Ibu akan melakukan rancangan dulu. Iya, benar. Nah, bisakah Ibu menjelaskan atau menggambarkan ukuran keberhasilan programnya Ibu itu? Artinya apa ukurannya bahwa Ibu sudah berhasil mengubah suasana yang tadinya anak-anak tidak tenang menjadi tidak tenang, Ibu sudah nyaman, dan apa kira-kira indikatornya Ibu, ukurannya? Ya, baik Bu. Menurut saya ukuran keberhasilan dari perubahan paradigma pembelajaran saya itu yaitu ketika saya melihat anak-anak sudah paham dengan materi yang saya berikan, kemudian anak-anak dalam proses pembelajaran itu mereka lebih bersemangat dan konsen dalam pembelajaran. Kemudian mungkin terakhir saya akan melakukan asesmen. Hasil asesmen itu akan menilai pemahaman mereka ya. Jangan sampai ada anak-anak yang pura-pura konsentrasi padahal tidak ada yang melakukan. Artinya itu hanya untuk membuktikan saja. Ya. Baik Bu, kemudian kira-kira setelah sesi ini apa yang akan Ibu lakukan setelah kita bercakap-cakap ini untuk langkah menuju penyelesaian masalahnya Ibu tadi, yaitu Ibu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Misalkan Ibu mau melakukan apa dulu, mungkin mau tahu dulu minatnya anak-anak apa, mau cari dulu media bagaimana, apa yang akan Ibu lakukan kira-kira setelah kita bercakap-cakap ini? Ya. Pertama mungkin saya akan melakukan rencana pembelajaran dulu, membuat rencana pembelajaran dulu. Kemudian saya akan melakukan asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan kebutuhan belajar murid itu seperti apa, dan kemudian mencari materi-materi bahan-bahan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid tersebut. Begitu. Jadi sudah bagus sekali apa yang akan dilakukan itu setelah sesi ini. Kira-kira untuk mencapai tujuan Ibu ini, mencari materi, apalagi tadi membuat RPP, melakukan asesmen, Ibu butuh dukungan siapa kira-kira? Atau dan dukungan itu bentuknya seperti apa? Ya, baik Bu, saya pikir dalam hal ini saya butuh dukungan dari semua elemen sekolah, baik itu pimpinan saya, kepala sekolah saya, sebagai orang yang harus memfasilitasi kegiatan pembelajaran saya di dalam kelas. Kemudian dari teman-teman guru saya butuh dukungan guna untuk menilai pembelajaran saya sesuai atau belum dengan metode pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan kemudian saya butuh juga dukungan dari murid-murid saya Bu, sebagai kami pelaksana dalam pembelajaran di situ. Dalam bentuk apa Ibu kalau untuk dukungan dari murid? Kalau dukungan dari murid saya butuh dukungan mereka karena kesepakatan apa? Iya Bu, dukungan
akan membuat sebuah kesepakatan kelas. Sehingga mereka mungkin mau melakukan apa yang Ibu sudah rencanakan. Iya, betul Bu. Baik Bu, apa yang bisa Ibu simpulkan dari sesi percakapan kita ini? Ya, yang bisa saya simpulkan Bu bahwasannya pembelajaran yang saya lakukan yang lalu itu adalah pembelajaran yang tidak berpihak pada murid. Dan kemudian saya akan merubah paradigma tersebut menjadi pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana pembelajaran yang berpihak pada murid itu yaitu salah satunya pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik Bu, saya kira cukup coaching kita hari ini. Semoga Ibu bisa menerapkan apa yang sudah Ibu rencanakan, dan insya Allah kita akan bertemu lagi bulan depan pada coaching berikutnya. Iya, nah, terima kasih. Ibu Sri sudah melakukan coaching sama Ibu Sana tadi. Ya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang saya amati tadi terkait observasi yang kita bisa lakukan. Pertanyaannya itu, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya tadi sudah melakukan sesuai kompetensi yang dikembangkan. Saya sudah melakukan alur tirta dalam mengajukan pertanyaan. Saya sudah menerapkannya, yaitu mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Ibu, menurut saya tadi proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik, dan juga Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali coaching agar menemukan mendapatkan gambaran tentang solusi dari permasalahannya. Bagi Ibu Sri, ini pertanyaan terakhir. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kalau dalam bidang coaching, saya ingin lebih lagi mendalami masalah teknik bertanya yang berbobot. Jadi mungkin kekurangan yang saya pada kesempatan ini bisa saya perbaiki lagi dengan sering-sering mengadakan praktek coaching, sehingga saya bisa terlatih untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, itu saja ya Bu ya. Semoga ke depannya Ibu bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Dan cukup sekian observasi kita kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.